Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, dan demikian juga para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Fiqh Tarbiyatil Abna. Ikhwah, sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya di antara cara memberikan pendidikan, menanamkan akhlak yang baik, menanamkan keteguhan, tekad yang membaja, kesabaran, yaitu dengan cara, di antaranya yaitu dengan cara menceritakan kepada mereka kisah-kisah orang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan para punggawa-punggawa agama Islam, ya, seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menjadi panutan bagi kita semua, bagi umat kaum muslimin tentunya. Sampai Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, sampai Irbad bin Sariyah meriwayatkan sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alai bin nawajid." Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, dan khalifah-khalifah yaitu para sahabat yang lainnya. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah, karena yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, terkontaminasi dalam pemikiran. Kemudian siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Ambillah sunnah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabu nabiyikum, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian ridwanullahi alaihim ajma'in. Mengapa demikian? Innahum kanu abarruhum quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, wa a'maquhum ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Artinya tidak ada yang paling faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi pemahaman para sahabat. Para sahabatlah, generasi sahabatlah yang paling faham tentang agama Islam ini, karena mereka langsung mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah katakan, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabatku. Kemudian setelah mereka, dan kemudian generasi setelah mereka. Demikian. Ini merupakan rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Ya, terhadap para sahabat. Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, kanu abarruhum quluban wa a'maqahu ilman, dan yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum taqallufan,
dan paling sedikit takallufnya, ya, beban mereka itu tak banyak. Apabila mereka tak tahu, mereka katakan tidak tahu. Demikian, ya, mereka tidak gengsi, ya, mereka tidak ada kepentingan sedikit pun terhadap dunia ini. Demikian ikhwah. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya fa'rifu anhum fadlahum. Oleh karena itu kalian harus mengetahui bagaimana keutamaan para sahabat. Ya, harus mengetahui bagaimana keutamaan para sahabat. Di mana mereka adalah qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah pilihkan untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu anhum fadlahum. Kalian harus tahu bagaimana keutamaan para sahabat tersebut. Harus tahu. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sungguhnya mereka itu berada di atas hidayah yang lurus. Itulah para sahabat. Jadi kisah-kisah para sahabat, ya, ketika mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam, membela agama Islam dengan tidak hanya dengan harta mereka tapi nyawa pun mereka rela menyerahkan demi untuk membela agama Islam. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisahkan, ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan mereka, kesabaran mereka. Apalagi sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam yang mereka itu disiksa, ya. Ada yang ada yang ditombak sampai mati. Makanya Allah menurunkan sebuah rekomendasi untuk mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, hendaklah kita sebagai seorang muslim, sebagai pendidik mengetahui bagaimana kisah-kisah para sahabat. Untuk apa gunanya? Agar kita punya pengetahuan, agar kita punya bahan untuk menceritakan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan dan kesabaran mereka, keteguhan mereka. Demikian kepiawaian mereka, keberanian mereka yang sangat luar biasa dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentu harapan kita agar keberanian para sahabat dalam memegang kebenaran, keberanian para sahabat dalam menegakkan agama Islam, pengorbanan mereka, kesabaran mereka, itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian. Yang lalu telah kita bahas bagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Dia juga seorang pemuda. Kemudian penulis melanjutkan yaitu dengan kisah Ali bin Abi Thalib. Wa hadza Ali radhiyallahu an. Berikut adalah Ali radhiyallahu anhu. Mengapa Ali radhiyallahu anhu? Karena beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kandung paman beliau Abu Thalib. Bagaimana ceritanya? Hadza Aliyul ladzi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Ali adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, demikian juga Allah serta Rasulnya juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Jadi cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Allah dan Rasulnya itu bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi sudah bersambut ikhwah. Ketika Ali bin Abi Thalib sayang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah dan Rasulullah juga cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan cinta yang hakiki, cinta yang harus diperjuangkan. Yang kita nggak butuh cinta-cinta yang lain. Kalau sudah cinta ini kita dapatkan. Apalah gunanya kita dicintai oleh istri kita kalau Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita. Apalah gunanya kita dicintai oleh orang tua kita kalau Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Inilah cinta, puncak dari
cinta yang sangat kita harapkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta Allah dan Rasulullah SAW. Mengapa kita harus berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua kita? Mengapa demikian? Tentu tak lain dan bukan agar kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, dan Allah katakan kamu tak usah peduli dengan cinta-cinta yang lain, kita nggak peduli dengan cinta-cinta yang lain. Kalau kita telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan hal-hal yang lain, seperti ridho Allah dan walidain. Ridhonya Allah itu adalah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Berarti ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, tujuan intinya adalah agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbakti kepada orang tua selama mereka tidak menyuruh kita dalam berbuat maksiat. Ya. Tapi kalau dia berbuat maksiat, maka kita kesampingkan ridho orang tua demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Ali radhiyallahu anhu fi sabahu. Berikut Ali radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil. Wa hadza syai'un min syaja'atihi fi sigharihi wa tadhiyatihi min ajli Islam wa min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikut Ali bin Abi Thalib di saat dia masih kecil. Ini menunjukkan bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib padahal waktu itu usianya masih sangat dini, dan pengorbanan beliau untuk Islam dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut yaitu akhrajal Imam Ahmad bi isnadin sahihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih li syawahidihi, sanadnya sahih dengan beberapa penguat. An Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun qala, dia berkata, inni la jalisun ila Ibn Abbas, ketika aku duduk bersama Ibnu Abbas, id atahu rahtun, saat itu beliau didatangi oleh sekelompok orang. Rahtun itu 3 sampai 9 orang. Beliau didatangi oleh sekelompok orang, faqalu, orang ini mengatakan, ya Ibnu Abbasin, imma an taquma ma'ana wa imma an takhluna haula. Ya Ibnu Abbas, Anda mau ikut bersama kami atau Anda biarkan kami bersama mereka. Qala Ibnu Abbas mengatakan, bal aqumu ma'akum. Kalau begitu aku pilih, aku ikut bersama kalian. Qala wa huwa hina idzin sahihun qabla ayyama. Kejadian ini terjadi, kisah ini terjadi di saat beliau masih sehat dan beliau belum mengalami kebutaan. Berarti ikhwah, Ibnu Abbas di akhir usianya beliau mengalami kebutaan. Qala fabtada'u fatahaddatsu fala nadri ma qalu. Maka mereka pun memulai dan bercerita, dan kami tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Qala faja'a yanfaddu thawbahu wa yaqulu uff wa tuff. Setelah mendengar itu, Ibnu Abbas pun mengibaskan kainnya dan mengatakan, sungguh celaka ini. Waqa'u fi rajulin lahu asyar. Orang-orang telah menghina, mereka telah merendahkan seorang laki-laki yang memiliki 10 keutamaan. Maksudnya laki-laki di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Waqa'u fi rajulin, sungguh mereka telah menjelek-jelekkan laki-laki tersebut. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi pernah berkata kepada laki-laki tersebut, la ab'athanna rajulan la yukhzihi Allahu abadan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan tunjuk di antara kalian, aku akan angkat sebagai komandan pasukan di antara kalian, yaitu seorang laki-laki yang tidak akan dihinakan Allah selamanya, dan dia adalah seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala fastashrafa laha man istashrafa. Maka masing-masing pun orang sampai berharap semoga laki-laki tersebut adalah mereka. Karena apa ikhwah? Karena di sini bukan masalah karena mereka menginginkan menjadi komandan perang, bukan.
dikarenakan mereka ingin menjadi komandan pasukan, bukan. Tapi yang menarik di sini, yang sangat menarik hati mereka, yaitu di sini ada sebuah kriteria, yaitu yuhibbullah wa rasulah, di mana Rasulullah mengatakan orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ketika orang tersebut ditunjuk oleh Rasulullah, berarti memang kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya benar-benar diakui oleh Rasulullah SAW. Benar-benar recommended dari Rasulullah SAW. Bukan cinta-cinta yang palsu, bukan. Bukan setengah cinta kepada Allah, bukan. Cinta dia kepada Allah benar-benar cinta yang hakiki, sehingga diakui oleh Rasulullah SAW. Ini yang diidam-idamkan para sahabat. Siapa ya? Semoga saya. Begitu. Jadi bukan masalah jadi komandan pasukannya, tapi diakui kecintaannya oleh Rasulullah SAW. Kecintaan laki-laki yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu diakui, ya, diakui oleh Rasulullah SAW. Itu makanya masing-masing sahabat, siapa ya? Semoga akulah orangnya, begitu. Qala aina Ali? Kemudian Rasulullah bertanya, mana Ali? Si Ali mana? Qalu huwa fi rihli yathanu. Salah seorang mereka mengatakan, Ali bin Abi Thalib sedang di kemah, dia sedang menumbuk tepung. Qala wa ma kana ahadukum la yathana? Wa ma kana ahadukum la yathana? Beliau mengatakan, siapa yang mau menggantikan kerjaan Ali bin Abi Thalib untuk menumbuk tepung, kata Rasulullah. Qala sehingga adakah orang yang mau menggantikannya, kata Rasulullah. Maka ada yang berinisiatif untuk menggantikannya. Qala faja'u maka orang-orang pun datang membawa Ali bin Abi Thalib. Wa huwa armadu la yakadu yubsir. Waktu itu matanya sedang sakit sampai hampir tidak bisa melihat. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian qala fanafatha fi 'ainaihi summa hazzar rayah salasan fa'ataha iyyah. Lantas Rasulullah pun meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau yuharik hazza itu menggoncangkan bendera pasukan, ya, panji pasukan, bendera pasukan 3 kali dan memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian diberikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian ikhwah. Dalam riwayat yang disebutkan ketika beliau meludah ke mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit, langsung matanya sembuh. Ya. Langsung matanya sembuh dan komandan pasukan pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata dialah seorang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ab'atsanna rajulan la yukhzihi Allahu abadan yuhibbullah wa rasulah. Aku akan angkat seorang laki-laki yang tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata laki-laki yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau memberikan panji tersebut, komandan pasukan, kepada Ali bin Abi Thalib. Lantas faja'a bi Safiyah binti Huyai. Lantas Ali bin Abi Thalib setelah terjadi pertempuran dan memenangkan pertempuran, beliau datang membawa Safiyah binti Huyai, yaitu putri dari pemuka Yahud Khaybar pada waktu itu. Qala summa ba'atha fulanan bi surati Taubah fa ba'atha Aliyan khalfahu fa akhadhaha minhu. Lantas Ibnu Abbas juga mengatakan, Amr bin Amin mengatakan bahwasanya beliau mengutus seseorang laki-laki untuk membawa surat Baqarah, dan Ali bin Abi Thalib pun diutus di belakangnya untuk mengawalnya atau bagaimana, ya. Yang penting diutus di belakangnya Ali bin Abi Thalib, wa akhadhaha minhu, dan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan membawa surat At-Taubah tersebut. Qal, dan berkata, la yadhhab biha illa rajulun minni wa ana minhu. Tidaklah seorang pergi membawa surah Al-Baqarah ini kecuali dia termasuk aku dan aku termasuk dia.
Dia termasuk aku dan aku termasuk dia. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus seorang untuk membawa surah Al-Baqarah, diutus, kemudian kemudian di belakangnya diutus Ali bin Abi Thalib, dan Abi Thalib menghandle pembawaan surah Al-Baqarah tersebut. Surah At-Taubah ya, bukan surah Al-Baqarah. Kemudian qala wa qala li bani ammihi. Lantas Nabi SAW berkata kepada anak pamannya, ayyukum yuwalini fid dunya wal akhirah. Siapa di antara kalian yang mau menjadikan aku, yang mau memberikan loyalitasnya kepadaku di dunia dan di akhirat. Qala fataraka hatta aqbala ala rajulin minhum. Lantas beliau pun membiarkan dan beliau menghadap ke salah seorang dari mereka, dari orang-orang yang ada di situ. Ayyukum yuwalini fid dunya wal akhirah. Rasulullah bertanya lagi yang hadir pada waktu itu, siapa di antara kalian yang membela aku di dunia dan di akhirat? Fa'abau. Ternyata tidak ada yang mau. Ini di awal-awal Islam maksudnya ya. Tawaran yang ditawarkan Rasulullah SAW ini yaitu di awal-awal Islam. Tidak ada yang mau menjadi pembela Rasulullah SAW. Qala Aliun. Tak lama kemudian ternyata berkata Ali bin Abi Thalib, ana walika fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, aku yang akan membelamu di dunia dan di akhirat. Aku akan loyal kepadamu di dunia dan di akhirat. Waktu itu beliau masih kecil. Ya. Faqala anta walihi fid dunya wal akhirah. Kalau begitu engkau adalah pembelaku di dunia dan di akhirat, atau engkau orang yang paling loyal, yang loyal kepadaku di dunia dan di akhirat. Qal, dan berkata, wa kana awwalu man aslama minan nas ba'da Khadijah. Dan Amr bin Maimun ya. Lantas Abdullah bin Umar berkata ya, dan beliau, maksudnya Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang pertama masuk Islam setelah Khadijah. Jadi beliau waktu itu masih kecil. Makanya para ulama membagi orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan yaitu Khadijah, dan yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu an, dan dari kalangan anak-anak Ali radhiyallahu an. Jadi Khadijah radhiyallahu anha adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan, Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa, dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Baik, lanjutkan. Qal wa akhadha Rasulullah SAW saubahu wa wada'ahu ala Ali wa Fatimata wa Hasanin wa Husain. Nabi SAW juga mengambil kain beliau dan meletakkan membentangkannya di atas Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Faqala, dan berkata, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan najis-najis dan kotoran-kotoran ahlul bait. Maksudnya itu adalah yang diselimuti oleh Rasulullah SAW dengan kainnya. Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, inilah yang disebut Rasulullah yaitu ahlul bait. Sungguhnya innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlul bait. Sungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan kotoran-kotoran ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Inilah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Qal, Ibnu Abbas juga mengatakan, wasara aliyun nafsahu lubsa saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa nama makanahu. Dan Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya dengan mengorbankan dirinya dengan memakai pakaian dengan berselimut dengan selimut Rasulullah SAW. Kemudian beliau tidur di tempat Rasulullah tidur. Ya, sebagaimana yang mungkin para pemirsa masih ingat, bahwasanya ketika Nabi SAW berhijrah
dari Mekah ke kota Madinah, itu kan orang-orang Quraisy sudah sepakat ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang tim eksekusi diambil dari seluruh kabilah Quraisy, diambil dari seluruh kabilah-kabilah Quraisy dengan tujuan kalau laki-laki ini utusan pemuda-pemuda dari seluruh Arab Quraisy itu membunuh sekaligus beramai-ramai, mereka membunuh Rasulullah dengan cara beramai-ramai, otomatis suku ataupun kabilah Rasulullah SAW yaitu Bani Hashim tidak mampu melawan mereka. Itulah rencana mereka, sehingga mereka secara rahasia mereka mendatangi rumah Nabi SAW. Maksudnya apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan Allah takdirkan pada malam itu Nabi SAW mulai pergi untuk berhijrah meninggalkan kota Madinah. Demikian. Dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berselimut dengan selimut Rasulullah SAW di tempat tidur Rasulullah SAW. Ini kan suatu resiko yang sangat besar. Orang akan membunuh Rasulullah, kemudian dia bersedia menjadi pengganti di tempat Rasulullah SAW. Ini kan artinya ada kemungkinan dia akan terbunuh. Walaupun orang-orang Quraisy akan niat yang membunuh Rasulullah, tapi karena dia yang menggantikan tempatnya, bisa saja dia kemungkinan akan terbunuh juga. Demikian, karena orang Quraisy mengira dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ini merupakan pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bersedia menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang Quraisy mengira bahwasanya Rasulullah itu masih tidur, padahal beliau sudah pergi. Demikian, ditunggu juga masih tidur, ditunggu juga masih tidur, ditunggu juga masih tidur. Demikian ikhwah. Padahal dia adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sejak tadi malam sudah pergi meninggalkan kota Mekah. Baik, kita lanjutkan. Qala wa kana al-musyrikuna yarmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali naimun. Dan orang-orang musyrik itu melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu sedang tidur. Qala Abu Bakar yahsibu annahu nabi. Abu Bakar datang dan mengira bahwasanya yang tidur itu adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah. Qala lahu Ali berkata, inna nabiyya qad intalaqa nahwa bi'r Maimun fa'adrikhu. Kata Ali bin Abi Thalib, oh Rasulullah sudah pergi, ya. Rasulullah sudah pergi tadi malam. Rasulullah sudah pergi ke arah sumur Maimun. Anda silakan kejar beliau. Silakan Anda kejar beliau. Karena Rasulullah SAW sudah menetapkan bahwasanya hijrahnya beliau dari Mekah ke kota Madinah akan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat karib beliau, ya, orang yang dicintai beliau, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan, apabila aku dibolehkan untuk menetapkan kekasihku, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, tentu Abu Bakarlah yang aku pilih sebagai kekasihku. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, dan telah ditetapkan bahwasanya yang menemani beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sudah terlebih dahulu berangkat, datang Abu Bakar. Beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. Dikiranya yang sedang tidur itu adalah Rasulullah SAW, padahal dia adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika itu Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, oh enggak, Rasulullah sudah pergi. Ya Abu Bakar, Rasulullah sudah pergi ke arah sumur Maimun. Silakan anda susul beliau. Demikian ikhwah rahimahullah, yang fantalaqa Abu Bakar fadakhala ma'ahul ghar. Kemudian pergilah Abu Bakar dan menyusul Rasulullah SAW, dan beliau pun masuk ke dalam gua bersama Rasulullah SAW. Qala wa ja'ala Aliyun yurma bil hijarati. Akhirnya
Ali bin Abi Thalib yang disangka Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat Rasulullah, yang disangka dia adalah Rasulullah oleh orang-orang Quraisy, itu pun dilempar batu oleh orang Quraisy. Mungkin maksudnya supaya mereka ingin agar membangunkan Rasulullah SAW, yang mungkin setelah bangun akan dibunuh. Itulah mungkin rencana mereka. Wa ja'ala Aliun yurma bil hijarah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun dilempari dengan batu. Kama kana yurma Nabiullah, sebagaimana Rasulullah SAW dilempar oleh mereka. Wa huwa yatadawwaru qad laffa ra'su bisaubin la yukhriju hatta asbaha. Ali bin Abi Thalib agak menggeliat-geliat, tapi kepala beliau sendiri beliau kerubunin dengan kain, dan beliau tidak keluarkan kepala beliau hingga pada pagi hari. Jadi beliau berselimut sampai kepalanya, kepala ditutupin sampai subuh, ya, sampai subuh. Kemudian summa kasyafa an ra'si, setelah pagi beliau pun membuka kepalanya. Ketika Ali bin Abi Thalib menyingkapkan kepalanya, disitulah baru orang Quraisy tahu bahwasanya ternyata yang tidur semalaman adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu innaka la'im, celaka inti ini, kata orang Quraisy. Mereka merasa sudah tertipu. Innaka la'im, kana sahibuka narmihi fala yatadawwar. Temanmu itu dulu kalau kami lempar, dia nggak pernah ngeliat seperti kamu ini. Wa anta tatadawwar, tapi engkau ini tatadawwar, menggeliat-geliat. Wa qad istangkarna dzalik, dan kami dari awal sudah merasa aneh, ini kok dia seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi la ilaha illallah, Rasulullah itu biasa dilempar oleh orang Quraisy. Jadi kalau Rasulullah dilempar itu Rasul diam saja, Allah sabar, diam saja, karena memang Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk membalasnya. Beliau diam saja, dilempar diam saja. Demikian. Makanya orang Quraisy mengatakan, ini kalau kita lempar kenapa dia ngeliat-ngeliat? Biasanya Muhammad itu kalau dilempar dia diam saja. Demikian. Ya kalau dilempar sambil jalan, beliau jalan begitu. Tidak ada ngeliat-ngeliat, tidak ada macam-macam begitu. Makanya ketika mereka melempar seorang yang sedang tidur tempat Rasulullah, mereka ngelempar, ini kok aneh, nggak seperti Muhammad ini. Makanya setelah disingkapkan kepalanya, Ali bin Abi Thalib menyingkapkan kepalanya, baru mereka sadar betul ini bukan Muhammad. Makanya mereka berkomentar, celaka inti ya, pantas kami biasanya melempar temanmu itu, maksudnya Rasulullah, nggak pernah dia seperti itu bergerak-gerak, tapi kami lempar bergerak-gerak. Dari awal sudah kami merasa aneh, ini pasti sepertinya nggak Muhammad ini. Demikian ikhwah. Ya, qala wa kharajan nasu bi ghazwati Tabuk. Qala, kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi keutamaan Ali bin Abi Thalib ketika orang-orang pergi untuk berperang Ghazwat Tabuk, daerah Tabuk. Qala lahu Ali bin Abi Thalib, qala lahu Ali, akhruj ma'ak. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya ikut bertempur bersama Anda? Minta izin. Ya, qala lahun Nabi, la, kata Rasulullah, enggak, kamu enggak boleh pergi. Fabaka Ali, menangis Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ikhwah, pergi perang, bertempur, menyabung nyawa, ya, menyabung nyawa. Ali bin Abi Thalib ingin ikut pergi berperang, membela agama Allah, ingin mati di sana, ingin mati syahid. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan kamu nggak boleh pergi, menangis. Masya Allah. Ini tangisan kaum laki-laki, benar-benar sangat laki-laki ikhwah. Ini tangisan orang-orang pemberani, bukan tangisan orang-orang munafik, tangisan orang-orang pengecut. Bukan ikhwah, ya, bukan. Ya mungkin kalau kita lah dikatakan kamu nggak usah perang, kamu di rumah aja, mungkin kita wah senangnya luar biasa. Mungkin kita katakan terima kasih kepada komandan perang. Kenapa? Yang seharusnya kita harus pergi berperang menyabung nyawa, kita malah disuruh di rumah saja. Masya Allah, senangnya luar biasa. Mungkin kita lompat-lompat pun, ya. Tapi tidak dengan Ali bin Abi Thalib. Dia tahu bahwasanya berjihad di jalan Allah ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa.
Bahkan apabila mati tewas, dia akan mendapatkan mati syahid, yang dimana orang yang mati syahid itu banyak keutamaan-keutamaan. Makanya beliau pun menangis ketika nggak dibolehkan Rasulullah, tak diizinkan Rasulullah untuk ikut perang Tabuk. Faqala lahu, lantas untuk menghibur hati, masya Allah, nggak boleh perang, sedih hingga perlu dihibur. Bayangkan ikhwah, saya ulangi, Rasulullah nggak mengizinkan Ali bin Abi Thalib perang untuk menyambung nyawa, nggak mengizinkan. Ali bin Abi Thalib sedihnya luar biasa, saking sedihnya perlu untuk dihibur. Bayangkan ikhwah, ya, perlu untuk dihibur. Ya kalau kita mungkin nggak disuruh malah nggak usah berperang, nggak usah perlu dihibur, sudah senang duluan. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa? Ya Ali, tidakkah engkau ridho posisimu itu denganku itu seperti posisinya Musa dengan Harun? Tidakkah engkau ridho dengan posisi seperti itu? Illa annaka lasta binabiin, hanya saja engkau itu bukan nabi. Kalau Harun nabi. Innahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Sesungguhnya tidak layak kalau aku pergi meninggalkan kota Madinah, bersafar pergi, kecuali engkaulah sebagai penggantiku di kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW tidak ingin ada orang lain yang menggantikan beliau di kota Madinah selain Ali bin Abi Thalib. Tidak layak aku pergi meninggalkan kota Madinah kecuali engkau yang menjadi penggantiku di kota Madinah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi beliau diangkat ya seperti pengganti Rasulullah SAW di kota Madinah. Kalau beliau pergi meninggalkan kota Madinah, apakah untuk suatu keperluan ataukah untuk safar dan lain-lainnya. Qala wa qallahu Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah juga mengatakan. Ini di sini Ibnu Abbas menyebutkan beberapa perkara yang merupakan keistimewaan Ali bin Abi Thalib tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga Ibnu Abbas menceritakan kisah-kisah tentang Ali bin Abi Thalib, ya, mengkisahkan tentang kisah-kisah Ali bin Abi Thalib dari awal sampai akhir. Sudah berapa beliau sebutkan. Kemudian beliau sebutkan lagi. Qala lahu Rasulullah sallallahu. Rasulullah pernah juga berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Anta wali fi kulli mu'min ba'di." Rasulullah mengatakan, "Ali, engkau adalah penolongku, engkau adalah orang yang loyalitas kepadaku fi kulli mu'min, pada setiap orang mukmin setelahku. Engkau adalah penggantiku, engkau adalah orang yang membelaku pada setiap orang-orang mukmin setelahku nanti." Wa qala wasadda abwabal masjid ghaira babil Ali. Lantas Nabi pun waqala, beliau juga mengatakan, Ibnu Abbas juga mengatakan, wasadda abwabal masjid ghaira babi Ali. Semua pintu masjid ditutup kecuali pintunya Ali bin Abi Thalib. Faqala, dan beliau berkata, fayadkhulul masjid junuban wa huwa tariqihi laisa lahu tariqun ghairi. Maka beliau pun masuk ke masjid dalam keadaan junub, karena itulah jalannya, tidak ada jalan yang lain. Waqala, dan beliau berkata, man kuntu maulahu fa innahu maulahu Ali. Barang siapa yang sungguhnya aku pembelanya, maka sungguhnya pembelanya adalah Ali bin Abi Thalib. Qala, Ibnu Abbas juga mengatakan, wa akhbarana Allah azza wa jalla fil Qur'an annahu qaddama an ashabi syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an bagaimana Rasulullah SAW lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib ketimbang orang-orang yang ikut dalam berbaiat di syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Beliau mengetahui apa yang ada dalam Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Hal haddatsana annahu sakhita alaihim ba'du ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Bahwasanya hal haddatsana annahu sakhita alaihim, apakah ada Allah Subhanahu wa taala pernah marah terhadap mereka setelah itu? Maqala, atas apa yang dikatakan. Kemudian waqala Nabiullah li Umar. Nabi juga pernah berkata kepada Umar hina qala, ketika dia mengatakan idzan li fa adribu unuqah. Ketika Umar berkata, ya, idzan li,
berilah aku izin fa'adribu unuqah, agar aku penggal kepalanya. Qala awa kunta fa'ilan, apakah engkau mau melakukannya? Wa may yudrika la'alla Allah qad tala'a ila ahli badr. Kamu kan enggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Badar, pasukan yang ikut perang Badar. Faqala i'lamu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum. Rasulullah mengatakan i'malu ma syi'tum, silahkan kalian melakukan apa saja yang kalian lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa orang-orang penduduk, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Di antara yang ikut perang Badar adalah Ali bin Abi Thalib, bahkan beliaulah orang yang pertama berduel. Ya, berduel sebelum terjadi pertempuran. Ali bin Abi Thalib mengalahkan lawannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hamzah juga mengalahkan lawannya. Demikian, ya. Dan karena Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain itu ikut perang Badar, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati semua orang yang ikut dalam perang Badar. Qad alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa isi hati mereka. Makanya Rasulullah katakan i'malu ma syi'tum qad ghufira lakum, silakan kalian lakukan apa saja terserah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kalian. Makanya semua pasukan sahabat yang ikut dalam perang Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mendapat berita yang menyenangkan, yaitu Allah telah menetapkan mereka menjadi penduduk surga karena Allah sudah ampuni dosa mereka. Semua yang ikut, sahabat yang ikut pada perang Badar, dan Ali bin Abi Thalib termasuk di antaranya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Haddatsana Abdullah wa haddatsani Abi wa haddatsana Abu Malik katsir min Dahya qala haddatsana Abu Awanah an Abi Baljin an Amr bin Maimun an Ibn Abbas nahwahu. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah dan telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Abu Malik Katsir bin Yahya, dan dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Awanah dari Abi Baljin dari Amr bin Maimun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan kisah yang sama. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Abdullah ibnu Abbas menceritakan ada 10 keistimewaan Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu ada orang-orang yang menghina Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu ada orang-orang yang mencela dan mencerca Ali bin Abi Thalib, sehingga marahlah Abdullah ibnu Abbas, uffin lahum, celaka mereka, sungguh mereka telah menjelek-jelekkan orang yang memiliki 10 keistimewaan. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan 10 keistimewaan tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kita sebutkan satu kisah lagi. Ini juga tentang anak muda, yaitu Mu'ad dan Mu'awidh ibn Afra. Wa huna alladhani qatala Aba Jahal bin Hisham. Dua orang pemuda ini adalah orang yang membunuh Abu Jahal bin Hisham. Fanzur ila quwwatil azimati fihima. Kalian akan lihat bagaimana tekad mereka sangat kuat untuk membunuh si Abu Jahal, tokoh gembong orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, Abu Jahal. Wal israru al intiqami ala aduwillahi Abi Jahal awil maut duna dzalik. Mereka berupaya untuk membunuh. Target mereka berupaya sekuat tenaga untuk membunuh Abu Jahal, atau mereka mati sebelum sampai membunuh Abu Jahal. Jadi mereka hanya dua, alternatif mereka hanya dua, kita mati atau kita berhasil membunuh Abu Jahal. Begitu. Jadi bahasa kita ya mati atau kami mati atau Abu Jahal yang mati. Demikian tekad mereka. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala inni la fi saffi yauma badrin iltafata fa idza an yamini wa an yasari fityani hadithani sin wa ka'anni lam aminu bimakanihima. Kata Abdurrahman bin Auf, ketika aku berada di tengah-tengah pasukan perang Badar, aku melihat sebelah kiri dan kananku ada dua orang anak muda. Ya, ada dua orang muda, masih usia dini. Sepertinya aku aman bersama mereka. Ya, di tempat mereka. Idh qala li ahaduhuma sirran min sahibihi, ya ammi,
arini Aba Jahal. Salah seorang mereka bertanya dengan berisik-bisik, "Paman, Abu Jahal itu yang mana?" Demikian ikhwah. Karena targetnya memang Abu Jahal. Dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, yang mana yang Abu Jahal?" Pelan-pelan ditanya. Kemudian qala li ahaduhuma sirran min sahibihi. Ya bani akhi, fakultu ya bani akhi, ma tasna'u bihi. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya bani akhi, keponakanku, emang kamu mau apa?" Ini ngomongnya bisik-bisik nih, ya. Qala, kata si pemuda itu, "Ahatullaha in ra'aituhu an aqtulahu au amutu dunaha." Aku sudah bertekad, Paman, ya, kalau aku lihat si mana itu Abu Jahal, aku akan bunuh dia atau aku yang mati. Gitu. Tekad luar biasa. Aku sudah berjanji kepada Allah, kalau aku tahu mana yang namanya Abu Jahal, aku akan bunuh dia, aku yang terbunuh. Hanya ada dua, si Abu Jahal yang mati atau aku yang mati. Begitu. Kemudian faqala li akhar sirran min sahibi mislah. Ternyata yang satu lagi ngomong begitu. "Paman, Abu Jahal yang mana?" Ya. Abdurrahman bin Auf kembali bertanya, "Memang kenapa, Nak?" "Aku sudah tekad, Paman. Kalau aku tahu yang mana yang namanya Abu Jahal, aku akan bunuh dia atau aku yang mati." Ya, aku sudah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala fama sarrani anni baina rajulaini makanahuma. Ya. Tadi kan awalnya ikhwah faka'anni lam aman bimakanihima. Abdurrahman bin Auf awalnya mengatakan melihat sebelah kiri, sebelah kanan dia anak-anak muda. Waduh, ini kurang aman ini. Karena kiri kanan orang yang tidak pengalaman dalam berperang. Beda kalau kiri kanannya ada orang-orang yang orang senior yang biasa berperang. Ini kali ini kok anak-anak kecil begitu kan. Ya. Ketika keduanya seperti ini, yang satu bertanya seperti itu, rahasia, diam-diam. Ternyata yang satu lagi juga seperti itu. Apa komentar Abdurrahman bin Auf? Famasarni anni baina rajulaini makanahuma. Sungguh tidak ada yang membuatku bahagia waktu itu karena aku berada di di antara dua orang anak muda yang luar biasa ini. Masya Allah. Ya. Kemudian fa asyartu lahuma ilaihi. Kemudian aku tunjukkan kepada mereka, tuh orangnya tuh. Tuh orangnya. Begitu tahu mana orangnya, fasyadda alaihi misla sakarain hatta darabahu wa huma ibna afra. Mereka pun lompat, ikhwah. Ya, lompat. Ini di serta ini, ya. Begitu tahu itu dia Abu Jahal, lompat serentak ini dua orang, Mu'ad dan Mu'awidh. Mereka lompat serentak terus menerjang ke pasukan menuju Abu Jahal hingga akhirnya mereka berdua berhasil membunuh Abu Jahal. Insyaallah. Mereka adalah Ibnu Afra. Ya, mereka adalah Ibnu Afra. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Luar biasa, anak muda. Bayangkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu awalnya merasa aduh, anak nih. Kiri kanan anak-anak ini enggak kurang aman nih gitu kan. Ternyata ketika melihat tekad mereka berdua yang luar biasa yang bergubu-gubu untuk membunuh kembongnya musuh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf jadi sangat bahagia. Wah, aman kalau seperti ini. Begitulah ikhwah, begitulah anak-anak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung ya melalui nomor yang sudah tertera di pesawat TV Anda, atau Anda boleh kirimkan pertanyaan via WhatsApp ya dengan nomor yang sama, atau Anda juga boleh mengirimkan ke nomor saya ini langsung, yaitu di 095 6113 27778. Taib, sudah ada yang masuk, kita lihat. Assalamualaikum, saya Umudian dari Bogor. Mau tanya Pak Ustadz, apakah boleh melakukan sungkeman dalam acara walimah? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya,
Allahu a'lam bissawab, yang nggak dibolehkan itu sujud. Sujud yang nggak boleh. Ya, lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku suruh sujud, aku menyuruh sujud si suami kepada istrinya. Li'idhami haqqi 'alaiha. Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud, niscaya yang kusuruh sujud adalah istri kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Adapun sungkeman itu yang sepengetahuan saya, mereka ya orang tua duduk, mereka berlutut, kemudian sambil di lutut orang tuanya, sambil pegang salaman orang tuanya, kemudian menunduk di lutut orang tuanya. Allahu a'lam, saya nggak melihat adanya larangan di sana, karena ini bukan sujud, ya. Karena ini bukan sujud. Orang tua duduk di atas, mereka duduk di bawah, sambil ya minta maaf, apalah namanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya nggak melihat adanya larangan di sana, karena ini bukan sujud dan juga bukan ruku yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan temanku, apa uqab idzal taqaitu, apabila aku bertemu dengan temanku, apakah aku cium dia? Uqabbiluhu, apakah aku cium? Kata Rasulullah, enggak. Apakah aku ruku? Apakah aku ruku di hadapannya? Kata Rasulullah, enggak. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kamu jabat tangannya. Demikian ikhwah, jabat tangannya. Jadi kalau ruku itu kan dengan kaifiat yang sudah, ya, menundukkan ruku itu al-inhina, merundukkan sedikit, merundukkan punggung, itu sudah dikatakan ruku. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi Allahu a'lam bishawab, pengetahuan saya tidak ada di situ yang dilarang. Allahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Halo. 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 Assalamualaikum. Halo. Enggak terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Dari Ummu Abdillah. Dari Ummu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Ya, silahkan Ibu. Apaan? Ada bunyi-bunyi nih, bunyi apa ya? Oh, di depan ada pengerjaan keramik. Tidak apa-apa, lanjut, silahkan. Studio kita nggak ada pakai kedap suara, masalah. Suara saya kedengaran, Ustaz? Oh, dengar sekali Bu, Masya Allah. Silakan Bu. Di telepon ada bunyi kayak bagaimana ya? Tidak apa-apa, suara Ibu dengar Oh, jelas. tidak apa-apa. Oh iya ya. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab itu satu orang ke Ustaz? Oh iya. Ya, itu ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal, Ibu, berbeda dengan Abu Lahab. Ya. Abu Jahal, ya, itu dari Ibnu Banu Makhzum. Abu Lahab itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Lahab paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan paman kandung. Karena kakek beliau Abdul Muttalib memiliki beberapa orang istri. Salah seorang istrinya ada punya anak bernama Abu Lahab, ya, lakopnya Abu Lahab, dan dari istri yang lain itu lahirlah Abdullah dan Abu Talib. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika wafat kakek beliau Abdul Muttalib, hak asuh Rasulullah jatuh kepada Abu Talib. Hanya saja kalau Abu Talib ini paman beliau kandung. Jadi ayah dan ayah beliau Abdullah dan Abu Talib ini seayah seibu. Adapun Abu Lahab dengan ayah Rasulullah itu satu ayah tapi lain ibu. Adapun Abu Jahal itu dari
dari yang lain. Demikian. Bukan satu keturunan, bukan Bani Hashim sebagaimana Rasulullah SAW dan Abu Lahab. Nah, jadi beda ya Ibu antara Abu Jahal dengan Abu Lahab. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah ingin bertanya, afan ini di luar tema Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang suka mengutang dan lari dari tanggung jawab? Apakah benar ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya Ustaz? Sebelumnya saya sudah mengingatkan tapi tidak digubris. Bagaimana cara memberitahunya Ustaz? Terkadang saya sebagai anak merasa benci akan suatu hal yang orang tua saya lakukan, tapi di sisi lain dia tetap orang tua saya. Bagaimanapun doa tidak akan luput saya panjatkan. Bagaimana sikap Ustadz? Sukron Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begini, kita sebagai anak tentunya kita wajib untuk tetap berbakti kepada orang tua kita. Jangankan orang tua yang suka ngutang, jangankan orang tua yang suka tak bertanggung jawab, atau orang tua yang suka bermaksiat, bahkan orang tua yang kafir sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berupaya untuk mengajakmu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana kamu tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati kedua orang tuamu tersebut. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu tetap berteman, hendaklah kamu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kafir sekalipun orang tua kita, kita tetap wajib berbakti kepada mereka selama mereka tidak meminta kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau ini perintahkan mereka, nak kemarilah nak, pijit-pijit mama misalnya, dikusuk mama, dipijit, datang wajib. Demikian. Ya, karena apa? Memijit orang tua bukan satu hal yang dilarang dalam syariat. Nak datanglah nak, nanti bawa beras ya nak, mama habis kehabisan beras, bawa beras. Demikian. Nak kamu punya duit nak, pinjam mama nak, kasih mama lah, kasih. Kenapa? Wah, karena dia orang tua kita, ikhwah. Kecuali nak kemarilah nak, kita sama-sama merayakan Natal, baru nggak datang. Ya, baru tak boleh datang. Kenapa? Karena dia mengajak kita untuk berbuat syirik. Makanya jangankan orang tua yang berhutang, orang tua yang berbuat durhaka, tak bertanggung jawab, orang tua kafir sekalipun, musyrik sekalipun, kita tetap wajib untuk berbakti kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kita pada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara memberitahu orang tua? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Untuk memberitahu orang tua tentunya kita harus pelajari, karena tidak semua orang tua memiliki karakter yang sama. Ada orang tua itu biasa berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ada orang tua itu yang ego, tidak mau mendengar sedikit pun dari anak-anaknya. Jadi kita cocokkan. Misalnya kalau kita qadarullah mendapatkan orang tua yang tidak mau mendengar sedikit pun masukan dari anak-anaknya, mungkin kita bisa dengan cara melalui orang ketiga. Misalnya kita punya paman, adiknya orang tua kita atau abangnya orang tua kita. Kita ceritakan kepada paman kita bahwasanya orang tua kita punya kebiasaan buruk begini. Ya mungkin paman kita atau abang daripada orang tua kita bisa memberitahukan kepada orang tua kita, dikarenakan kalau dia yang bicara bisa didengar oleh orang tua kita. Artinya kita melalui orang ketiga yang bisa didengar oleh kedua orang tua kita. Harapannya semoga orang tua kita bisa memperbaiki kebiasaan buruknya. Demikian. Atau mungkin kita belikan buku, kita letak aja di meja misalnya. Mungkin satu hari akan dibaca oleh orang tua kita. Kemudian tentunya di samping atau cara-cara yang lain yang mungkin variatif ya, yang kita lihat mungkin ada peluang, dan tentunya jangan lupa tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz Ali dan tim senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan. Amin. Jika misalnya ada kasus perceraian dan anak-anak yang ikut dengan ibunya, lantas untuk tempat tinggal anak yang ikut ibunya, siapa yang tanggung sementara jika istri tidak memiliki rumah atau penghasilan? Dan sebatas apakah bapak anak-anak menafkahi anak-anaknya? Syukron wa jazakumullah khairan.
Ikhwah, perlu kita ketahui, anak dan orang tua tidak bisa putus. Sebagaimana dia menafkahi, menanggung-jawabi anaknya ketika istrinya bersamanya, atau ketika dia berpisah dengan istrinya. Ya. Ya. Contohnya misalnya, si A menikah dengan si B. Lahirlah seorang anak. Kemudian tentunya si A sebagai suami akan memberikan nafkah, sandang, pangan, papan kepada sang anak. Demikian. Terus bagaimana kalau seandainya pisahlah si A dengan si B, yang akhirnya karena si anak ini masih kecil ikut dengan ibunya. Bagaimana? Sama nafkahnya. Tak beda. Bukan berarti kalau si anak ikut dengan ibunya berarti ada diskon sekian persen. Tidak ada, sama. Dia tetap wajib, si suami tetap wajib untuk memberikan fasilitas nafkah, sandah, pangan, dan papan. Demikian ikhwah. Loh, bagaimana dengan rumah? Bukankah si istri nggak berhak? Ya, si istri nggak berhak. Bukankah dia mengasuh si anak? Demikian. Kalau si istri nanti tidak berada di rumah tersebut, gimana dia cara mengasuh anaknya? Demikian. Jadi seorang ayah, apa yang dia beri kepada anaknya di saat dia belum berpisah dengan istrinya, itu sama. Ya, sama yang diberikan kepada anaknya di saat dia sudah berpisah dengan istrinya, walaupun si anak ikut bersama ibunya mungkin dikarenakan masih kecil dan seterusnya. Adapun si istri, ya memang dia tidak punya hak lagi untuk mendapatkan nafkah. Tapi karena dia masih terkait dengan anak, ya mau tidak mau si ibu juga mendapatkan ya persentase nafkah karena dia yang mengasuh si anak. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Seperti kalau seorang istri pisah dengan suaminya sementara anaknya masih menyusu. Dari mana susunya kalau nggak dari si ibunya? Berarti nutrisi protein itu diberikan kepada si ibu. Si ibu yang makan. Nanti ada air susunya diberikan kepada si anak. Demikian ikhwah. Bahkan dalam Islam si ibu berhak mendapatkan upah dari hasil dia menyusui anak walaupun dia anak kandungnya. Ya. Dia berhak mendapatkan upah dari mantan suaminya. Walaupun anak ini adalah anak kandungnya sendiri. Demikian ikhwah. Jadi ya nafkahnya full. Sebagaimana kalau si anak bersama dia hidup, sama juga nafkah yang dia berikan ketika si anak hidup bersama ibunya. Sandang, pangan, papan itu kewajiban si suami ataupun kepala rumah tangga, si ayah. Demikian, tidak ada bedanya. Istri bisa putus, anak tak bisa putus. Ya, istri bisa cerai, anak nggak bisa cerai. Makanya dimanapun si anak berada, baik dia bersama ayahnya ataupun bersama ibunya yang sudah pisah, maka kewajiban sang suami tetap sama. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Demikianlah kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.